misi pemulihan dan pemberdayaan bangsa-bangsa. Misi pemulihan dan pemberdayaan bangsa-bangsa. Dulu waktu kami masih tugas di Jayapura, ada Bapak Pendeta Yawakreu. Bapak dalam rapat di kantor klasis dia usul bahwa ini bagi kami yang sudah mau pensiun, kalau boleh badan pekerja klasis boleh berpikir bagaimana supaya bangun rumah untuk kami yang mau pensiun ini, supaya ketika kami pensiun ada rumah. Jadi Bapak Pendeta Rumpaidus dalam kelakar bilang begini sama Bapak Yawakreu, Pak Pendeta, kalau di bumi ini, di dunia ini tidak ada rumah, maka di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Jadi Bapak Yawakreu dia marah. Maksudnya itu dia bukan bermain-main, dia bicara serius supaya kalau boleh ketika pensiun ada rumah. Nah, terkadang juga kita begitu. Banyak pendeta yang mungkin karena terlalu dimanjakan dengan rumah pastori, ya, saat kita masih aktif, belum pensiun, karena kita berpindah dari satu jemaat ke jemaat lain, karena itu kita tidak berpikir untuk bangun rumah. Sampai kita tidak sadar bahwa waktunya sudah pensiun. Hari-hari hidup itu begitu cepat. Gitu. Kemudian sebagai orang tua, biasa kita terima gaji, habis bulan habis uang. Sehingga kita tidak berpikir tentang masa depan anak-anak, pendidikan anak-anak. Sehingga kita akan kewalahan karena tidak ada saving dana pendidikan untuk anak-anak. Sehingga saat anak-anak mau pindah sekolah, mungkin dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau SMA ke perguruan tinggi, atau anak-anak ada ikut tes Polisika dan lain sebagainya, kita orang tua kewalahan karena tidak ada saving dana pendidikan bagi anak-anak punya masa depan. Sebab apa? Habis bulan habis uang. Bahkan mungkin juga Bapak ada yang menghambur-hamburkan uang dengan minum mabuk dan lain sebagainya, sehingga hanya bawa datang berapa ratus ribu saja ke mama punya tangan. Nah, beberapa waktu lalu, entah itu masih ada sampai sekarang, PJ Gubernur Bapak Oterpau menggalang setiap instansi harus menanam pangan di Susweni. Saya tidak tahu apa sekarang masih ada, Bapak. Jadi karena apa? Pernah 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu saya berkhotbah dan di awal tahun tanggal 1 Januari. Saya bilang bahwa kita akan ada dalam krisis besar. Krisis iklim, krisis pangan. Dan karena itu penerimaan pun akan berkurang, perputaran uang pun akan susah. Dan akan juga berdampak dalam gereja. Nah, Sinode sudah mulai mengeluh karena penerimaan pemberian baik persepuluhan maupun SWJ ke Sinode, pemberian jemaat itu berkurang. Gitu. Jadi itu beberapa hal yang mengantar kita untuk masuk melihat maksud dari bacaan firman Tuhan ini. Kita melihat pada ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu berbicara tentang mimpi Firaun. Firaun bermimpi pertama ada 7 ekor lembu indah dan gemuk makan rumput di tepi sungai, kemudian 7 lembu kurus menelan 7 lembu gemuk itu. Mimpi yang kedua 7 bulir gandum bernas dan baik ditelan oleh 7 bulir gandum yang kurus. Lembu dalam budaya Mesir melambangkan Isis atau Dewi Bulan. Sedangkan
Dewi Bulan itu dianggap sebagai penguasa pertanian. ISIS ini. Mereka mempercayainya sebagai menguasai pertanian. Sedangkan gandum adalah hasil pertanian. Yang membingungkan Firaun dan orang-orang pintar, ahli nujum, penafsir mimpi dalam kerajaan Mesir adalah kenapa yang kurus telan yang gemuk. Bahkan ketika ditelan pun yang kurus tidak gemuk, dia tetap kurus, dia tetap tidak baik, jelek, meskipun dia sudah makan yang gemuk. Yang kedua, ayat 8 sampai 13 itu kegelisahan Firaun dan petunjuk seorang juru minum mengenai Yusuf yang pernah menafsirkan mimpi juru minum dengan juru roti. Juru minum kemudian dikembalikan ke pangkatnya, juru roti digantung. Nah, karena juru minum ini tahu, jadi dia mengusulkan Yusuf dan menyebut bahwa Yusuf orang Ibrani dapat mengartikan mimpi dengan tepat. Yang ketiga, ayat 14 sampai 24, Yusuf dipanggil menghadap Firaun dan Firaun menceritakan mimpinya dan berkata bahwa dia mendengar Yusuf bisa mengartikan mimpi. Tapi Yusuf mengatakan bahwa bukan saya, saya hanya alat saja. Tetapi Allah yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf merendahkan diri. Dia menyadari bahwa sesungguhnya pengetahuan, kepintaran, hikmat adalah milik Allah. Allah punya. Ketika saya bacain, saya bilang, saya mau datang berkhotbah di Jemaat Petrus Amban. Banyak orang-orang pintar di sini. Banyak orang-orang berhikmat di sini. Karena di sini kampus Unipa. Karena itu Yusuf bilang, dalam kerendahan dia merendahkan dirinya. Dia bilang, sesungguhnya Allah yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun, artinya kepintaran, hikmat, semua itu dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Ayat 25 sampai 36 yang keempat, Yusuf memberitahukan rahasia mimpi itu dan memberikan saran agar Firaun melakukan sesuatu untuk mengantisipasi peristiwa itu. Agar dalam situasi sulit masyarakat di Mesir tetap tertolong. Masyarakat di Mesir tetap tertolong dalam situasi yang sulit. Yang kelima, ayat 37 sampai 45, Firaun mengikuti saran Yusuf. Orang yang baru dilepaskan dari kurungan itu, baru dilepaskan dari tahanan karena istri Potifar baru memberitahukan kabar bohong sehingga dia masuk di tahanan itu. Raja mau mendengarkan tahanan itu. Firaun mengikuti saran Yusuf dan mengakui bahwa Yusuf orang hebat yang penuh dengan roh Allah. Dia pandai dan berakal budi. Berarti kita bisa, Allah bisa memakai siapa saja. Allah bisa memakai siapa saja. Bukan Allah memakai hanya orang tinggi hebat. Tapi siapa yang Allah kehendaki, Allah bisa pakai. Untuk menyatakan maksudnya. Visi dan misi Allah. Jadi hanya Yusuflah yang pantas menjadi pengawas dan kuasa atas pekerjaan strategis ke depan mengantisipasi musim paceklik. Karena itu Firaun melantik Yusuf sebagai Perdana Menteri untuk memegang kuasa atas Mesir. Kemudian Firaun kasih cincin meterai di jarinya, pasang di jari Yusuf.
Lalu Firaun mengenakan kepadanya pakaian kain halus dipakai oleh pejabat lambang kebesaran, hiasan emas, kalung digantung di lehernya, simbol keuntungan bagi negeri. Lalu mereka semua hormat kepada Yusuf. Mereka taat, tunduk kepada Yusuf. Firaun kemudian menamai Yusuf Safnat Paneah, artinya kelimpahan hidup, atau Allah berfirman dan hidup. Allah berfirman dan hidup. Allah yang memberikan kesejahteraan. Dan dia kawin dengan Asnat, anak Iman Potifera di On, dan dikaruniai 2 orang anak. Yang ke-6 ayat 45 sampai 52, Yusuf berkuasa saat dia usia 30 tahun. Sangat muda sekali. Sangat muda sekali. Maka itu tadi saya bilang, Allah bisa memakai siapa saja. Bukan hanya orang tua, bukan hanya orang yang pejabatan tinggi, tapi siapa yang Allah kehendaki dia bisa pakai. Termasuk orang muda, karena itu orang muda tidak boleh takut. Allah juga pakai engkau. Ya. Oleh Yusuf lahir 2 anak, Manasye dan Efraim, itu nama sesuai kondisi keadaannya. Manasye artinya melupakan, Efraim artinya makmur. Lupa penderitaan, dan sekarang dia mengalami kemakmuran. Tapi semua itu ada maksud Tuhan ke depan. Karena kelaparan yang besar hebat akan terjadi. Dia ada di situ untuk tolong orang banyak, tapi untuk tolong suatu bangsa kelak. Dalam ayat 53 yang ke-7, ayat 53 sampai 57. Kemudian tibalah masa kelaparan yang hebat melanda Mesir. Tetapi berkat program strategis Yusuf, masyarakat dapat ditolong dan dibantu dalam masa paceklik, masa sukar. Ada ketersediaan pangan, gandum di Mesir. Orang tidak mampu menghitungnya karena terlalu banyak. Hal ini menjadi tanda bahwa Yusuf tidak pikir diri sendiri, tetapi dia hadir dalam jabatannya itu untuk kesejahteraan bangsa Mesir, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di sekitar Mesir. Persekutuan jemaat yang Allah kasihi dan berkat. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami situasi dan kondisi yang begitu sukar. Dalam kondisi sukar yang kita alami sesungguhnya Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk sesuatu yang besar dan berdampak bagi banyak orang. Kadang dalam situasi sulit itu kita marah Tuhan. Kita bilang Tuhan tidak adil, kenapa saya dalam situasi seperti begini? Padahal dalam situasi sulit seharusnya kita berefleksi dan berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita dalam situasi itu terus. Tidak. Ada maksud Tuhan ke depan di dalam situasi sulit yang saat ini kita alami. Artinya kesulitan yang kita alami tidak selalu berakhir pada kehancuran hidup kita. Tidak selalu berakhir dengan kehancuran. Tetapi bisa sebagai awal sebuah perubahan hidup dalam garis tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang tahu hidupmu, Tuhan yang tahu masa depanmu. Ini juga bukan hanya dalam keluarga, tapi di sini juga banyak mahasiswa dalam pendidikan perkuliahanmu engkau banyak kesulitan. Tetapi
Kesulitan itu tidak selamanya, karena suatu saat engkau akan menikmati itu. Ada perubahan, ada rencana, rancangan indah yang Tuhan kerjakan bagi jalan hidup masa depanmu. Kita bisa dipakai Tuhan untuk memecahkan persoalan yang sukar, yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Kita keluar dari kesukaran hidup untuk kita dipersiapkan dalam sebuah tugas dan karya yang besar bagi banyak orang. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Tugas itu dapat kita emban hanya bila Yusuf bilang, bukan saya. Tapi sesungguhnya dalam pelayanan di tengah jemaat, Allah memakai kita untuk Tuhan bisa pakai anak-anakmu untuk masalah dalam rumah. Tuhan membawa dan mengangkat kita keluar dari kesukaran hidup untuk kita dipersiapkan dalam sebuah tugas dan karya yang besar bagi banyak orang. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Tugas itu dapat kita emban hanya bila Yusuf bilang, bukan saya. Tapi sesungguhnya kesejahteraan akan tuanku Firaun peroleh dari Allah. Yusuf bilang, bukan saya, tetapi Allah memakai kita. Baik dalam rumah tangga, di tempat pengabdian, jabatan kita, tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam pelayanan di tengah jemaat. Allah memakai kita untuk kita menghadirkan misi pemulihan dan pemberdayaan bagi bangsa-bangsa atau bagi banyak orang, bagi keluargamu, bagi tempat di mana engkau bekerja, engkau menjabat. Allah memakaimu untuk jadi berkat dalam jemaat ini sesuai dengan fungsi struktural maupun fungsionalmu. Hal hidup Yusuf, bagaimana Tuhan memakainya untuk pemulihan dan pemberdayaan bagi bangsa-bangsa, baik bangsa Mesir tapi juga bangsa di sekitar Mesir. Nah, karena itu ketika kalau kita baca terus perjalanan cerita ini, Yusuf ada pada posisi itu baru kelaparan sampai di tanah Yehuda. Karena itu dia punya bapak dan saudara yang tadi, dia saudara-saudara yang menjual dia itu, mereka datang ke Mesir karena di sana lapar. Allah sudah taruh dia di situ untuk tolong. Dia punya bapak dengan kakak-kakak yang tadi jual dia. Ya, Allah juga taruh kita pada posisi itu untuk suatu maksud ke depan bagi banyak orang. Allah taruh engkau dalam rumah tanggamu untuk maksud keturunanmu. Allah taruh engkau dalam jabatan posisi itu untuk banyak orang. Allah taruh engkau dalam pekerjaan Tuhan di tengah jemaat ini untuk jemaat ini. Hal tersebut yang paling spektakuler dan paling relevan sepanjang sejarah keselamatan Allah. Mungkin kita bisa membawa cerita Yusuf ini pada diri Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus. Penuh dengan penderitaan. Penuh dengan kesengsaraan, tapi apa? Untuk keselamatan semua kita. Yesus menjalani itu. Hanya untuk kita. Melalui pengorbanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Hanya untuk pemulihan dan pemberdayaan kita sebagai orang percaya. Bahkan semua manusia.
Pertama, pikiran dan kemampuan kita digunakan untuk melahirkan gagasan-gagasan yang cemerlang, yang menolong banyak orang keluar dari kesulitan hidup. Jadi kita tidak pikir diri sendiri ya. Tuhan taruh visi untuk melihat ke depan, untuk menolong orang banyak. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dengan demikian kita dipakai dan diberi kekuasaan, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena roh Allah bersama kita, dan hikmat itulah menjadi dasar utama. Jemaat sekalian, terkadang banyak orang diberi jabatan dan kekuasaan. Dia lupa diri dan tidak menolong orang lain dengan jabatan dan kekuasaannya, malah menyusahkan orang lain. Dulu saya susah, jadi sekarang juga saya akan buat kau susah. Ada prinsip-prinsip hidup seperti begitu. Padahal seharusnya kalau mudah, kenapa dibuat sulit? Masa depan orang. Banyak orang memikir dirinya sendiri, keluarganya, rumah tangganya, dan tidak memikirkan banyak orang. Ya, saya hadir di situ supaya keluarga timbun uang banyak-banyak, timbun kekayaan banyak-banyak. Tidak perlu dengan orang lain. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak pikir diri sendiri. Dia pikir bagaimana besok orang Mesir bisa hidup dalam kelaparan. Dia pikir bagaimana juga besok Mesir bisa jadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Untuk banyak orang. Itu orang yang pikir diri sendiri. Banyak juga orang yang pikiran pendek, pikiran sempit, tidak inovatif. Bawaannya hanya pasrah dan tunduk pada situasi itu tanpa berusaha keluar dari situasi itu. Terima, biar sudah tempuh hidup begini, jadi begini sudah, biar sudah. Akan mungkin kita sebagai orang tua bilang, kok tidak usah sekolah sudah karena tidak ada uang. Kadang kita memutuskan masa depan anak. Ketika saudara dan saya diberi kekuasaan dan jabatan, maka itu dengan tujuan untuk kita menjadi berkat bagi semua orang dan memberdayakan semua orang, bukan sebaliknya tipu daya orang. Berpikir inovatif dan cemerlang, serta bertindak tepat dan kena sasaran, itu akan menolong banyak orang. Jabatanmu dalam pekerjaanmu, dalam masyarakat, dalam pelayanan, baik struktural maupun fungsional, disitulah Tuhan menempatkan engkau untuk jadi berkat. Tetapi juga bukan untuk berkat bagi di dalam jemaat, jadi berkat bagi jemaat-jemaat lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk hidup dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita hari ini ke depan. Amin.